Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Sallu 'alan nabi Muhammad wa salli 'alaihi ya Rasulullah.
عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الرب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu
malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, wabil khusus guru kita yang mulia Al-Habib Hasan Ja'far bin Abdurrahman Al-Jubri, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Afwan, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Badri, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Krisna. Kita doakan hadirin, mudah-mudahan guru kita yang hadir di sini, para alim, para ulama kita, disehatkan badan mereka. Juga mudah-mudahan ilmu mereka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati para guru, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, di antaranya ada Al-Mukarram Ustaz bin Ali, Ustaz Usman, dan juga yang saya hormati yaitu Ketua RW 05 Bapak Haji Roha Mansur, serta penasihat beliau Bapak Haji Alek, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Mushola Al-Huda, yaitu saudara saya Bang Ustaz Edi Slamet, Ustaz keluarga besar, dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus panitia peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mushola Al-Huda, yang mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga dan sahabat beliau, dan mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita sama-sama mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau disebut nama Nabi Muhammad itu baca selawat tuh, jangan diem aja. Bu, ada 3 golongan manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia meninggal pada saat itu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk neraka, Bu? Siapa 3 golongan? Yang pertama, man adraka. Jadi siapa orang yang menemukan bulan Ramadan, lalu dia tidak ibadah, tidak puasa di bulan Ramadan, dia mati meninggal saat itu, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang disebut pada saat itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia tidak berselawat kepada Nabi, orang itu mati, maka dibenci oleh Allah dan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang golongan yang ketiga, orang yang menemukan, orang yang mendapati orang tuanya, 2 orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, dia meninggal, maka dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk neraka, Bu? Maka nama Nabi Muhammad jawab dengan jawaban Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir untuk memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati kelahirannya seorang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
memperingati maulidnya Nabi yang agung, yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dari segi waktu, ini sudah bulan apa, Bu? Bulan apa, Bu? Bulan nanti tahu ya. Kita sudah memasuki yaitu tanggal 11 bulan Jumadil. Berarti bulan maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berlalu 2 bulan yang lalu. Kenapa kita masih memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua tanya sama ibu, Bu, kenapa ibu datang malam-malam? Ya, diundang oleh panitia, apa tujuannya, Bu? Bu, ngapain, Bu? Maulid ya. Kalau Bapak ngapain, Pak? Padahal ini sudah pukul 9:40. Sebentar lagi Piala Dunia babak 16 besar antara Inggris melawan Salah Maroko. Tahu juga, ikuti. Kenapa kita hadir? Karena kita untuk mengagungkan maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bapak Ibu hadirin sekalian? Karena sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar bin Khattab, dia mengatakan, man azzama maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqad ahyal Islam. Siapa orang yang mengagungkan maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia hadir, dia membaca sholawat, dia membaca zikir, maka orang tersebut faqad ahyal Islam, sesungguhnya dia telah menghidupkan agama Islam. Siapa yang ingin menghidupkan agama Islam, berarti kita menghadiri maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu besar pahala orang yang memperingati maulid, begitu besar orang yang hadir dalam majlis yang mulia ini. Oh, kenal Abu Lahab, Bu? Di mana kenalnya Ibu Abu Lahab? Emang di sini ada Abu Lahab? Bu, di mana kenalnya sama Abu Lahab? Hah? Di YouTube. Bu, Abu Lahab itu orang kafir Quraisy. Dia preman, dia gembongnya, penjahat daripada orang yang memusuhi Nabi. Diabadikan dalam surat Al-Lahab. Bu, tahu surat Al-Lahab, Bu? Apaan bacanya? Bukan? Ibu-ibu di sini kadang-kadang ngaji tiap hari. Ya, ngaji tiap hari, tapi nggak tahu nama surat. Kalau surat Al-Fatihah, Bu? Alhamdulillah. Kalau surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, gitu ya. Kalau surat Al-Ikhlas surat apa, Bu? Qulhu. Kalau surat Al-Lahab, Tabbat. Surat apa, Bu? Tabbat. Diabadikan karena premannya, karena saking premannya menjadi gembongnya. Yaitu orang kafir Quraisy, dia sangat memusuhi Nabi. Di Abu Lahab ini sangat memusuhi Nabi. Bahkan bukan saja mau memusuhi Nabi, tapi ingin membunuh Nabi. Diabadikan. Abu Lahab itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Lahab. Apa bunyinya, Bu? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ditahan dulu. Dalam hukum tajwid namanya qalqalah kubra. Qalqalah kubra kabir. Jadi udah qalqalah besar, gede lagi. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad.
Jadi Abu Lahab itu sudah diabadikan dalam Al-Quran. Dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah beliau meninggal, Bu, itu pernah diimpikan oleh pamannya Nabi yang bernama Ibnu Abbas, yang bernama Abu Abbas, atau keluarganya Nabi. Apa yang diimpikan? Bapak Ibu hadirin sekalian, diimpikan bahwa setiap hari Senin Abu Lahab yang sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk neraka, setiap hari Senin dibebaskan daripada siksa api neraka. Kenapa? Karena dia gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa dia gembira? Dengan membebaskan Sumaibah, yaitu seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab. Makanya Bu, Abu Lahab aja gembira. Kenapa kita Muslim, kita yang sudah mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, nggak mau, bahkan kita sudah kadang-kadang ada yang bilang nih, Maulid itu bid'ah. Di mana bid'ahnya? Ada nggak yang bilang bid'ah Maulid? Ada. Kalau masalah bid'ah itu banyak. Apa sih artinya bid'ah? Agak tahu. Bid'ah itu sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Itu bid'ah. Sekarang itu punya HP nggak, Bu? Pak, punya HP nggak, Pak? Zaman Nabi ada kagak? Kagak ada, berarti. Nah, oleh sebab itu bid'ah itu macam-macam. Kalau maulid, tahlil, baca zikir, itu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasar kita mengagungkan maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mengagungkan kelahirannya Nabi. Kalau Abu Lahab sampai dibebaskan oleh Nabi masuk neraka setiap hari Senin, mudah-mudahan kita akan diberikan keselamatan oleh Allah dan mudah-mudahan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penceramaan ketika, Bu. Kalau saya ke pemanasan aja, nanti yang paling mantap nih Habib, ya. Jadi ulama besar nih Habib, ya. Ada Ustaz Trisna. Jadi saya sih pemanasan aja. Makanya saya minta di awal, Bu, ketika Ustaz Edi datang ke sana pengaji, ambil pengaji saya, ya. Itu nggak ada romanya. Kalau Bang Haji Roma Irama kan hebat juga itu. Bang Haji nanti mau minta pertama atau minta yang terakhir? Saya bilang kalau saya minta jangan gitu. Maksudnya tinggal minta makannya aja. Udah Bang Haji yang pertama aja ya. Alhamdulillah. Saya minta pertama, kenapa? Kalau ada salah nanti bisa dikoreksi oleh Habib, bisa dikoreksi oleh Ustaz Krisna, diurusin saja kalau yang salah. Bapak Ibu hadirin sekalian, cinta kepada Nabi. Ibu kok pada diem aja nih? Udah dapat makanan belum, Bu? Hah? Oh udah dapat. Berarti kekenyangan kalau diem aja. Biasanya gitu, Bu, orang kalau masih lapar itu biasanya ngomong gitu. Tapi kalau udah kenyang dia diem gitu. Cinta sama Nabi. Di mana ibu tandanya cinta sama Nabi? Di mana, Bu? Bingung dia. Ya. Pernah bercinta, Bu, ketika muda? Pernah cinta sama bapaknya anak-anak? Kalau ibu cinta itu gimana biasanya, Bu? Selalu menyebut namanya, terngiang-ngiang namanya, betul nggak, Bu? Terngiang-ngiang wajahnya. Malam ingat dia, siang ingat dia, mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, betul nggak, Bu? Atau ibumu nggak begitu kali ya? Maksudnya tanya, kalau saya mau begitu betul sama istri saya, ingat saja tuh. Pokoknya mau makan ingat sama istri. Sama calon dulu. Mau apa saja saya ingat sama calon istri saya. Nah, ada orang cinta kepada Nabi, cinta kepada sesuatu, cinta kepada seorang, selalu menyebut namanya. Pernah baca selawat kepada Nabi berapa kali dalam sehari? Pak, berapa kali, Pak? Selawat sama Nabi dalam satu hari, Pak? 300. Sama aja. Bapaknya diam, ibunya diam. Itu udah kompak kali. Kalau Bapak Haji ngomong udah kita pada diam, udah kompakan kali. Soalnya sekarang kan ada grup WA tuh. Jangan dulu udah WA juga. Pak, atau enggak ini nih, enggak.
Gak pernah selawat, dibilang iya. Enggak, dibilang enggak enak, nunggu diem aja deh. Pak, suka selawat sama Nabi? Enggak, suka. Tuh, Pak. Jadi orang yang berselawat kepada Nabi, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dia selalu berselawat kepada Nabi. Oh, saking agungnya Nabi Muhammad SAW, Allah, para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan ayatnya, surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Saking agungnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dihimbau, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya banyak selawat kepada Nabi. Bapak Ibu hadirin sekalian, banyak manfaatnya, besar manfaatnya berselawat kepada Nabi. Di antaranya kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Kapan kita mendapatkan syafaatul uzma? Ketika kita sakaratul maut, ketika nanti kita dalam kubur, dan ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur kita, ketika kita dihisab, ketika kita di yaumul mizan, di yaumul mahsyar, itu akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad. Sudah 5 menit lebih. Nomor 10 menit. Tadi bagi-bagi sama Habib. Jadi katanya jatah tausiah di hanya 1 jam. Ya Bang Fahmi ya, Bang Fahmi gitu ya. 1 jam. Ada perjanjian setelah dipotong untuk 3. Jadi Habib saya 5 menit itu bikin. Jadi 5 menit, Habib 20 menit, Ustaz Tisna 30 menit. Tapi saya yakin dan percaya panitia walaupun saya hanya 5 menit nggak bakalan yang dikurangin. Saya yakin itu, yakin. Orang udah di online katanya udah di online Bang Haji gitu. Kalau usah dipikirin kita mah. Jangan dipikirin, kasih aja, kalau dipikirin mah bingung nanti. Hah? Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dulu ada seorang pemuda, dia mengajak ayahnya untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika dalam perjalanan, ayahnya dari anak muda tersebut meninggal. Apa yang terjadi, Bu? Jadi ketika meninggal, dilihat oleh anaknya tersebut, wajah ayahnya hitam legam. Kira-kira Bu, kalau kita menemukan ada mayat yang mukanya berubah menjadi hitam, dulunya orangnya ganteng, terus berubah menjadi hitam, apa yang terjadi, Bu? Nah, malu. Anak muda ini merasa malu kalau seandainya diketahui oleh orang ayahnya wajahnya hitam ketika dia meninggal. Makanya ditutupin, Bu. Wajah ayahnya ditutupin. Ketika malam hari, karena lelahnya anak muda, dia lelah tertidur, Bu. Tapi dalam tidurnya itu dia bermimpi bahwasanya ayahnya didatangi oleh orang yang begitu mulia, orang yang begitu wangi, orang yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka, setelah didatangi, dibuka, diusap ke mukanya sama orang tadi yang datang, berubah wajahnya menjadi putih, menjadi bercahaya. Ketika orang tersebut, makhluk tersebut ingin meninggalkan bapak yang tadi meninggal,
dipegang oleh anak muda tersebut. Anak muda bertanya, man anta, siapa engkau? Maka makhluk yang tadi dia menjawab. Jadi anak muda itu merasa kagum, siapa engkau? Dengan wajah yang bercahaya, dengan wangi yang begitu harum, dia tak pernah saya tercium bau wangi sebelum-sebelumnya. Dia mengatakan, Ana Muhammad Rasulullah, saya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ketika ayah engkau mau meninggal, ayah engkau pernah berpesan kepada saya. Ya. Jadi apa? Dia pernah berpesan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Bapak, kenapa orang tersebut wajahnya berubah hitam? Nabi bilang bahwa ayah engkau di masa hidupnya selalu berbuat onar, selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi ayah engkau selalu berselawat kepadaku di masa hidupnya. Bapak, Ibu hadirin sekalian, lalu dengan tersebut inilah, dengan selalu membaca syafaat inilah, membaca sholawat inilah, aku, kata Nabi Muhammad SAW, memberikan syafaat kepada ayahmu untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti membaca sholawat itu banyak manfaatnya buat kita. Sholawat itu nggak ada modalnya, Bu. Kalau pergi haji perlu modal nggak? Modal itu mungkin sekitar 30 juta haji ya. Dulu, kalau sekarang lebih mungkin sekitar 40 juta. Biaya tenaga banyak kita korbankan. Bu, kalau sholat ada biayanya nggak, Bu? Ada yang kita korbankan nggak? Ada. Beli sejadah, beli mukena, ya. Apalagi kalau ibu-ibu mukenanya biasanya sering ganti. Nah, kalau bapak pecinya agak kena ganti. Kadang-kadang peci udah bule, udah merah, dari hitam kuning sampai merah. Ada diganti-ganti. Udah 5 kali lebaran gitu. Ya. Jadi inilah sholawat itu nggak ada modalnya, hanya kita ingin mau aja. Makanya orang yang selalu membaca selawat kepada Nabi nanti akan berkumpul kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi, bersama orang yang soleh, dan mudah-mudahan kita diberkahi hidup kita karena kita sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semuanya meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah waktunya, maka dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat, kita salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ayatihi ibratan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wa mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Habib
Habibuna Al-Mahfud Habib Hasan Ja'far bin Abdurrahman Al-Jufri, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Nasim Gani, Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Kiai Haji Badri, Al-Mukarram Bapak Ketua RW 5 Bapak Haji Dr. Andes Toha Mansur, Al-Mukarram Bapak RT kita, Bapak RT 10 Bapak Slamet Sukimo, Al-Mukarram para amil kita, Ustadz Abdurrahim, Ustadz Adi, Bapak Amil Misan, Al-Mukarram Ustadz Udin Ali, Al-Mukarram yang membacakan maulid tadi Ustadz Nur Hadi, kori kita Al-Ustadz Khairul Anwar, tokoh masyarakat kita Bapak Haji Wardoyo, Bapak Haji Alek, Bapak Haji Asmawi, seluruh hadirin hadirat, para ustadzat, para asatidzat, para tokoh, para sesepuh, para haji, alim ulama, seluruh hadirin peringatan Maulid Nabi yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur alhamdulillah hingga malam hari ini Allah masih memberikan kesehatan pada kita semua, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, timing atau waktu masalah kebuli sekarang berada di tangan saya, hadirin sekalian. Habib udah tahu aja bocorannya ada kebuli. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Betul atau betul? Sekarang kita sudah masuk bulan Jumadil Ula, tetapi kita masih memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tanggal 12 Rabiul Awal ini minimal ada 3 momen besar. Yang pertama adalah momentum lahirnya, maulidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian wafatnya Nabi Muhammad SAW itu juga terjadi pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Bu, udah tahu belum Bu? 12 Rabiul Awal ada 3 momen penting. Terus terang aja, saya ini udah banyak ngomong di Mushola Al-Huda, bingung mau ngomong apa lagi. Nah, jadi Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal digambarkan dalam berbagai kitab sirah pada saat ibunda Nabi Muhammad hamilnya itu tidak memberatkan. Kalau orang Cibubur ibarat hamilnya itu banyak maboknya Bu. Ibu-ibu, kalau hamil ada yang mabok nggak Bu? Bu, ada yang mabok nggak kalau hamil Bu? Giliran suaminya datang mabok ada Bu? Nyium bau nasi mabok ada Bu? Nyium bau duit mabok ada Bu? Oh ada juga.
Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi lahir dalam kondisi masyarakat jahiliyah pada saat itu. Maka yang paling beruntung dengan kelahiran Nabi ini sebenarnya kaum ibu-ibu. Mengapa begitu? Karena dulu ibu-ibu, kaum wanita ini yang pertama tidak mendapatkan hak waris. Jadi dulu perempuan itu nggak dapat hak waris, bahkan justru sebaliknya diwariskan. Jadi kalau ada orang tua, ada ibu, bapaknya meninggal, ibu tirinya itu bisa diwariskan. Lah iya kalau ibu tirinya depeot, kalau masih cakep gimana? Yang kedua, pada masa Nabi Muhammad SAW dilahirkan, poligami itu tidak dibatasi. Jadi kalau ada orang nikah tidak dibatasi. Di zaman itu, di Cina, kaisar Cina punya selir ribuan, dijaga oleh kasir-kasir, dikebiri. Pada masa Nabi Muhammad, pada saat turun ayat tentang pembatasan nikah, Sayyidina Umar saja istrinya 10. Sayyidina Umar istrinya 10. Karena kemudian turun ayat Masna sulasa wa ruba, maka yang 6 dicerai. Jadi saya tanya ke bapak-bapak, syariat nikah 4 itu pengurangan apa penambahan, Pak? Bapak-bapak nggak berani, Bu? Dulu poligami zaman Nabi waktu lahir tidak dibatasi. Kemudian zaman Islam hanya dibatasi 4 saja. Dengerin bapak-bapak ya, ibu-ibu. Jadi nikah 4 itu ngurangin apa nambahin, Bu? Ngurangin kan, Pak? Ya, diperhatiin tadi ibu-ibu yang bilang ngurangin, Pak ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi yang namanya kemudian anak-anak perempuan pada masa Nabi Muhammad dilahirkan itu sering dikubur hidup-hidup. Nah pada saat kemudian Islam datang, perempuan dimuliakan luar biasa. Bagaimana kemudian tadi perempuan mendapatkan hak waris. Bahkan dalam Al-Quran, dalam ilmu waris yang paling banyak disebut bagiannya di Al-Quran itu perempuan. Ini yang jarang nih disampaikan. Yang ada biasanya ilmu waris tidak adil. Kenapa? Karena perempuan dapat setengah dari laki-laki. Padahal faktanya di Al-Quran yang paling disebut banyak dapat hak waris itu ashabul furud, itu perempuan. Jadi anakan perempuan apa laki-laki, Bu? Anakan perempuan. Kemudian apalagi? Pepatah Arab yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama buat anaknya tidak dihapus pada saat Islam kemudian datang. Artinya seorang ibu, seorang perempuan luar biasa dihargai jasanya. Ibulah yang menentukan bagaimana anak-anaknya ke depan. Anak bisa belajar jalan, bisa jalan, siapa yang ngajarin? Ibu apa bapak? Oh, kenceng ibu. Anak bisa ngomong, yang ngajarin bapak apa ibu? Anak kalau ngomong pertama kali ngucapin ibu apa bapak? Ibu. Anak pinter bohong, yang ngajarin siapa? Bapak. Bisa begitu ya? Anak pinter nyari duit, yang ngajarin siapa hadirin sekalian? Ibu. Ibu-ibu pinter nyari duit, kita naruh duit di mana aja tahu aja. Tuh ibu-ibu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul dalam Islam ulama-ulama dari kalangan perempuan. Bu, udah tahu belum ulama-ulama dari kalangan perempuan? Dari generasi sahabat ada Ummul Mukminin
Aisyah radhiyallahu anha. Beliaulah melalui jasa Aisyah radhiyallahu anha ini, hadis-hadis tentang rumah tangga itu bisa dijaga. Para sahabat belajar kepada Aisyah. Kalau udah bicara masalah rumah tangga, belajarnya sama Aisyah. Itu generasi sahabat. Generasi berikutnya pada masa Imam Syafi'i, di Mesir itu ada ulama ahli hadis wanita namanya Sayyidah Nafisah. Bu, udah pernah dengar belum Sayyidah Nafisah? Baru dengar, Bu? Kalau Asanti istrinya Anang pernah dengar nggak, Bu? Anaknya Anang yang perempuan namanya siapa, Bu? Tahu aja, Bu. Sayyidah Nafisah ini bukan hanya sekedar ahli hadis dari kalangan wanita, bahkan ini gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu belajar di Madinah, belajar ke Baghdad, berakhir di Mesir. Beliau mendapatkan banyak hadis-hadis baru dari seorang ulama hadis dari wanita namanya Sayyidah Nafisah. Bahkan begitu hormatnya kepada gurunya Sayyidah Nafisah, pada saat Imam Syafi'i meninggal, Imam Syafi'i sebelum meninggal wasiat, kalau saya nanti meninggal, minta kepada guru saya Sayyidah Nafisah untuk mensolatkan saya. Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu setelah disolatkan di rumahnya, jenazahnya dibawa menuju kuburan, itu dimampirin dulu ke rumahnya Sayyidah Nafisah, disolatkan oleh gurunya Sayyidah Nafisah. Luar biasa. Kemudian di generasi berikutnya ada yang namanya Rabi'atul Adawiyah. Ibu-ibu pernah dengar, Bu? Rabi'atul Adawiyah, sufi dari kalangan wanita. Kalau dia doa, dia buka sejadahnya, makanan, perhiasan ada, Bu. Ibu-ibu ada yang pernah doa begitu? Kalau begitu bapaknya gak usah kerja ya, Bu. Dia buka sejadah, ada emas dan sebagainya. Jadi ini adalah momentum yang pertama, yaitu 12 Rabiul Awal adalah momentum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Momentum yang kedua adalah momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Singkat kata, setelah Nabi lahir, kemudian Nabi diangkat menjadi Nabi. Nabi berjuang di Mekah. Orang-orang Mekah memusuhi Nabi, tidak mau menerima dakwah Nabi. Maka Nabi memutuskan hijrah ke Yasrib yang kemudian disebut dengan Madinah. Di malam hijrah, di akhir bulan Safar, Nabi mau keluar rumah. Rumahnya dikepung sama orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy saat itu ingin membunuh Nabi. Maka kemudian Nabi keluar dari rumahnya sambil membaca salah satu dari ayat surat Yasin. Ini saya lupa tadi nyebut Ustadz Supendi, Al-Mukarram Ustadz Supendi, teman Al-Fakir, tiap malam Jumat di Musola Huda baca surat Yasin. Beliau ini sakit-sakit tiap malam Jumat datang, hadirin sekalian. Makanya bapak-bapak jangan mau kalah sama Ustadz Supendi. Beliau datang, batuk-batuk datang, tapi giliran baca hati, batuknya hilang. Luar biasa nih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam Nabi dikepung rumahnya itu, Nabi keluar membaca salah satu dari surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa abshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi keluar rumahnya dikepung. Kami jadikan di hadapan mereka penghalang, di belakang mereka penghalang. Kami buat mereka tidak bisa melihat. Kami tutupi penglihatan mereka dan kami buat mereka tidak bisa melihat. Sehingga Nabi pada saat keluar rumah itu, orang-orang Quraisy yang ingin membunuh Nabi kemudian tidak bisa melihat Nabi, lolos dari orang-orang Quraisy. Nah ini biasanya ada yang suka ngamalin kalau lagi razia polisi. Jadi razia polisi gimana caranya ini? Ayat itu. Wa ja'alna
min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa amshaynahum fa hum la yubsirun. Nyalain lampu motor, dipastikan SIM dan selalu dibawa. Insya Allah selamat dari razia polisi. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dijelaskan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat di Madinah itu menjadi kepala negara. Kepala negara. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum jelas disebut dengan istilah Raisud Daulah, kepala negara. Mohon maaf Bapak RW, Bapak RT ya. Karena ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu di Madinah hanya sekelas RW, sekelas RT. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad itu hanya sekelas RW kemudian bisa menghadapi yang namanya bangsa Romawi pada saat itu. Ibaratnya kemarin perang Ukraina lawan Rusia. Tidak mungkin kemudian ya, Rusia atau Ukraina itu melawan salah satu RW di Cibubur misalnya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi membuktikan mengirim para sahabat namanya perang Mu'tah menghadapi pasukan Romawi. Dikirim pasukan itu jumlahnya 3.000. Tapi kemudian apa yang terjadi pada saat di perbatasan Romawi? Mereka mendapatkan kabar pasukan Romawi jumlahnya 100.000. Ditambah Kaisar saat itu Heraklius sedang datang membawa pasukan 100.000 sehingga pasukan Romawi jumlahnya 200.000. Kaum muslimin saat itu pasukan jumlahnya 3.000. Apa yang terjadi? Karena 3.000 lawan 200.000, para sahabat kemudian bermusyawarah, kita mau maju perang terus atau kita kirim surat ke Rasulullah. Kali aja Rasulullah mau ngasih pasukan tambahan, atau kita pulang aja karena udah gak seimbang. 3.000 lawan 200.000. Ibu-ibu sekalian, kalau kira-kira bapak-bapak berada di zaman itu, berangkat perang 3.000 orang lawan 200.000, kira-kira ibu-ibu bilang ke bapak-bapak, maju terus Pak atau terus mundur? Maju apa mundur Bu? Hadirin sekalian, para sahabat saat itu lumayan bergeming dengan pasukan Romawi yang 200.000. Namun kemudian seorang Abdullah bin Rawahah kemudian mengatakan, ini justru yang kita cari. Kita selama ini mencari syahid, lalu ngapain udah di depan mata kita pulang? Maka kemudian mereka putuskan perang melawan pasukan Romawi. Panglima pertama Zaid bin Harisah gugur. Panglima kedua Ja'far bin Abu Thalib gugur. Panglima yang ketiga Abdullah bin Rawahah pada saat mau maju mengambil bendera perang, dia ragu untuk mengambil bendera perang. Sampai-sampai dia menasihati jiwanya sendiri, jangan sampai dia ragu untuk mati syahid. Maka kemudian dia maju ke medan perang dan kemudian dia mati syahid. Sehingga Nabi menceritakan, padahal pasukan Mu'tah belum pulang, Nabi mengatakan panglima-panglima Mu'tah saat ini singgasananya sudah ada di surga. Mereka berada di surga, tetapi singgasananya Abdullah bin Rawahah, singgasananya miring. Hadirin sekalian, kata Nabi, singgasananya Abdullah bin Rawahah miring. Kenapa hadirin sekalian? Karena pada saat mau maju dia sempat ragu-ragu. Makanya hadirin sekalian, kalau kita mau berjuang, kita berislam, berdakwah, berjuang untuk Islam, jangan ragu-ragu. Kalau bapak-bapak mau berangkat ngapain Bu? Jangan ragu-ragu, jangan tanggung-tanggung. Kita lihat tokoh masyarakat kita, Bapak Haji Bapak Slamet Sukimo, Bapak Haji ini semoga doa, amin. Bagaimana dedikasi beliau ya, untuk masyarakat di sekitar kita. Makanya kemarin calonnya calon tunggal. Ini jadi politik RT begini. Ya. Artinya memang tidak bisa dipungkiri. Ya. Orang bisa melihat bagaimana sebuah perjuangan itu tidak boleh tanggung-tanggung. Maka begitu juga kita
pada saat beragama jangan ada keraguan sedikit pun. Jangan tanggung-tanggung, insya Allah pahalanya full. Tetapi seorang sahabat Abdullah bin Rawahah, pada saat dia sempat ragu saja pada saat maju ke medan perang, kemudian singgasananya miring, hadirin sekalian. Masih mending alhamdulillah masuk surga walaupun singgasananya miring. Dua momen ini saja yang Al-Fakir bisa sampaikan dalam mau'izah hasanah ini, yaitu lahirnya Nabi dan hijrahnya Nabi. Tetapi ada tambahan, hadirin sekalian, yang perlu kita pelajari dari aktivitas Nabi, amalnya Nabi. Di mana Nabi pada saat beliau beramal, beliau melakukan dua hal. Yang pertama adalah amal zahir. Amal apa, Bu? Amal zahir. Amal apa, Bapak-bapak? Amal zahir. Yang kedua amal batin. Amal apa, Ibu-ibu? Amal batin. Ada amal zahir, ada amal batin. Amal zahir itu yang nampak. Bagaimana Nabi hijrah, beliau berupaya hijrah dengan segenap kemampuannya. Tetapi ada amal batin, ada kekuatan batin, di mana Nabi berdoa, di mana Nabi kemudian membaca ayat, berzikir dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di zaman penuh dengan kematerialismean. Banyak orang matre zaman sekarang, hanya melihat yang zahir-zahir saja. Jangan lupa seharusnya selain amal-amal zahir, kita juga harus melakukan amal-amal batin. Dan banyak saat ini orang mengira amal-amal batin ini kemudian seolah-olah tidak ada gunanya. Padahal kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita pada saat hijrah. Beliau berupaya dengan amal zahirnya, kemudian Allah tolong dengan amal-amal batin beliau. Itu juga yang harus kita lakukan, hadirin sekalian. Bisa jadi kalau kemudian kita zikir di musola setelah sholat, bisa jadi kita jengah. Bisa jadi ada orang zikir itu bosan. Bisa jadi ada orang udah pesantren puluhan tahun, bertahun-tahun, tetapi belum bisa menikmati zikir. Disinilah pentingnya kemudian selain amal-amal yang sifatnya fisik, sifatnya zahir, kita juga harus banyak melakukan amal-amal batin. Dia tanya apa tadi? Zikir. Di mana kita berzikir, kita hayati maknanya, sehingga kemudian bisa jadi tadinya kita zikir itu berat, tapi kalau kemudian kita maknai, kita dalami maknanya, zikir itu kemudian menjadi nikmat, hadirin sekalian. Pengen nggak kita zikir nikmat, hadirin sekalian? Ibu-ibu pengen zikirnya nikmat? Bagaimana pada saat kita selesai sholat, kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, kita mohon ampunan pada Allah, sambil kita meresapi berbagai dosa-dosa kita. Di satu sisi Rasulullah mengatakan, man aktsara minal istighfar, barang siapa banyak-banyak baca istighfar, ja'alallahu min kulli dayyikin makhraja, maka Allah akan jadikan di setiap kesempitannya jalan keluar. Wa min kulli hammin kharaja, dari setiap kesedihannya, kegalauannya Allah akan berikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, orang banyak-banyak istighfar akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal. Jadi kalau kita habis sholat jangan buru-buru, pantatnya kepanasan pengen buru-buru pulang. Baca istighfar dulu, banyak-banyak baca istighfar. Kalau kita punya kesusahan, diangkat kesusahan kita sama Allah, dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita baca, kemudian setelah istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah.
wahdahu la syarikalah, satu-satunya hanya Allah, la syarikalah. Allah tidak punya mitra, tidak punya sekutu. Lahul mulku, milik Allah lah segala kerajaan, walahul hamdu, dan segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah lah yang berkehendak atas segala sesuatu. Bisa jadi baca zikir itu Bu panjang benar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kadang 7 kali, ada yang 10 kali habis sholat itu baca zikir. Bisa jadi waktu pertama-tama bosan baca zikir, tapi resapi maknanya, bahwasanya Allah lah yang punya semua kerajaan, segala pujian, Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Kita semua bisa jadi punya masalah, hadirin sekalian. Ada yang punya masalah sakit nggak sembuh-sembuh, mohon maaf. Ada yang masalah dengan istrinya, masalah dengan anaknya, masalah dengan pekerjaannya, masalah dengan rizkinya. Setiap kemudian kita berzikir, ya Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ingat berbagai masalah kita. Allah lah yang berkehendak bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Kalau Allah pengen kita kaya besok bisa. Kalau Allah pengen sembuhkan penyakit kita besok bisa. Kalau Allah ingin selesaikan semua masalah-masalah kita bisa, hadirin sekalian. Disitulah kemudian pentingnya tadi amal-amal batin. Tidak cukup kita mengandalkan amal-amal fisik kita, tapi juga jangan lupa amal-amal batin kita dengan berzikir, dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu kemudian memberikan kekuatan, Allah menurunkan pertolongannya pada kita semua. Amin ya rabbal. Adapun amal-amal zahir, yaitu berupa syariat yang kita lakukan, tidak ada jalan lain, maka kita harus hadir di majelis ilmu. Makanya dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Syekh Zarnuji menyatakan ahaq wa khalqillah bihammin imru'un dzatu himmatin yubla bi'aisyin dayyikin. Orang yang paling berhak, makhluk Allah yang paling berhak untuk galau hidupnya, gelisah hidupnya, adalah orang yang punya semangat untuk menuntut ilmu, semangat ngaji, tetapi Allah uji dia dengan kehidupan yang sempit. Hidupnya susah, jadi susah ngaji, sehingga kemudian dia pengen bisa baca Quran yang bagus, nggak bisa. Kenapa? Karena hidupnya susah. Dia harus nyari duit dengan begitu susahnya, akhirnya susah ngaji. Kata Syekh Zarnuji, orang yang paling berhak galau itu orang yang begitu. Jadi kalau ada orang yang waktunya luang, duitnya banyak, malas ngaji, ini orang nggak pantas, kata Syekh Zarnuji. Jadi kalau ada orang duitnya banyak, dikasih rezeki lancar, mohon maaf, baca Al-Quran goblok, itu tidak pantas, hadirin sekalian. Yang pantas galau itu orang nggak banyak duit, pengen baca Quran yang benar, nggak bisa, nggak punya waktu. Makanya pas COVID kemarin itu menjadi ujian bagi para suami pada saat dia menjadi imam di rumah. Karena kan di musola waktu itu nggak boleh tarawih, nggak boleh di masjid ada sholat. Akhirnya tarawihnya di rumah. Siapa yang jadi imam? Bapak yang jadi imam. Lah bapaknya sehari-hari tahunya hanya kuliah dan kulhu. Belum jadi imam, belum maju udah diledekin sama anaknya, bapak mah paling kalau nggak kuliah kulhu. Saking malunya itu si bapak, ya, dia nggak baca kuliah, nggak baca kulhu, dia baca inna a'toina. Tapi mungkin karena saking groginya dia baca inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'toina kal kautsar. Kagak kelar-kelar kata bapak, kata anaknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya banyak waktu, kita dikasih rezeki sama Allah, bentuk syukur kita pada Allah.
Kemudian adapun amal-amal batin tadi tidak ada jalan lain. Ngumpul di tempat-tempat banyak zikir. Gak usah susah-susah lu. Bapak-bapak sekalian, tiap habis sholat di musola, di masjid itu zikir. Maka selesai sholat jangan buru-buru pulang. Zikir dulu, istighfar tadi. Baca zikir, Allahumma anta salam. Jangan mikir Allahumma lantas jalan mulu. Jadi baca zikir, dan itu sunnah. Dan main-main, hadisnya Bukhari. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang lebih sahih wahyunya Allah selain sahih Bukhari. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna raf'a sauti fi zikri hina sarafan nasa fil maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya meninggikan suara, mengeraskan suara pada saat berzikir ketika orang-orang selesai sholat itu ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita zikir selesai sholat suaranya kencang, itu bagian dari sunnah. Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamus Shalah bahkan beliau jelaskan ini menjadi dalil sunnahnya zikir dengan suara keras baik di dalam sholat yang sirriyah maupun sholat jahriyah. Sehingga kemudian ibu-ibu kalau bapak-bapaknya sholat di musola bilang jangan buru-buru pulang Pak, zikir dulu supaya dapat kekuatan batin. Ngarepin aktivitas fisik, stres kita. Pandemi nggak kelar-kelar, giliran pandemi udah mulai kelar, udah ngerancang bisnis, jembatan Cibubur ditutup. Oh iya. Saya nanya tukang ketoprak, Bang, ini gimana Kang? Jembatan Cibubur ditutup. Udah kayak Covid dong. Wah, ini malah lebih parah dari Covid katanya. Stres gitu. Kalau kita ngarepin amalan-amalan fisik kita, rencana-rencana hitungan-hitungan kita hadirin sekalian bisa stres gitu. Seringkali rencana-rencana kita gagal. Maka jangan lupa kita berzikir, kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mencontoh baginda Nabi. Jelas di satu sisi beliau melakukan amalan fisik, amalan yang terlihat, beliau juga melakukan amalan batin yang dengan amalan-amalan itu insya Allah kita semua kalau mencontoh Nabi Muhammad akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.